Yang sungguh menarik adalah kecepatan menakjubkan dari semua proses ini. Waktu antara molekul kopi memasuki hidung kita hingga kita mengenali baunya adalah jauh kurang dari 1 detik. Jelas bahwa sistem sempurna ini tak mungkin dihasilkan oleh serangkaian kebetulan, sebagaimana pernyataan kaum evolusionis kepada kita. Sebagaimana seluruh sistem lain dalam tubuh manusia, indera penciuman juga merupakan rancangan yang teramat kompleks. Ini adalah kehebatan Allah dalam mencipta. Di masa kita, penelitian tanpa henti tengah dilakukan terhadap indera penciuman. Setiap pemahaman baru atas indera ini mengungkap betapa hebatnya sistem kompleks ini. Mari kita mengamati lebih dekat berbagai bagian dari sistem tersebut. Rongga hidung yang mengenali bau terletak tepat di bawah mata dan dilapisi dengan cairan lendir lengket. Selaput lendir ini tebalnya hanya 1/600 mm, ukuran yang sangat pas. Jika selaput ini lebih tebal, kita akan mempunyai indera penciuman yang lemah. Jika lebih tipis, selaput ini akan melemahkan sistem kekebalan kita dan rambut-rambut halus hidung kita akan mudah mengalami kerusakan. Penciuman dimulai pada selaput lendir. Molekul bau harus melewati selaput ini untuk bertemu dengan sel syaraf penerima pada rambut-rambut hidung, dan terdapat protein pengikat yang dibuat khusus untuk tujuan ini. Protein di dalam selaput lendir ini bersatu dengan molekul bau dan menjadi pemandu mereka. Tatanan ini sangat menakjubkan dan sekaligus menjadi bukti penciptaan yang ajaib. Sel syaraf khusus pada indera penciuman adalah bagian lain dari sistem penciuman. Tugas utama sel-sel ini adalah membawa pesan molekul bau dan mengantarnya ke simpul syaraf penciuman. Sel penciuman terbentuk oleh 3 bagian utama: badan sel di tengah, rambut kecil halus bernama silia di satu ujung, dan perpanjangan sel syaraf atau akson di ujung lainnya. Molekul bau pertama-tama berhubungan dengan alat penerima pada silia dari selaput penciuman kita. Di permukaan setiap sel syaraf penciuman terdapat 10 hingga 30 silia dengan panjang beragam dari 1/10 hingga 1/15 mm. Silia bekerja menggunakan serangkaian cara komunikasi yang luar biasa. Molekul bau yang melebur di dalam lendir bertemu dengan alat penerima khusus pada silia. Pertemuan ini sepeka dan sekhas antara lubang kunci dan anak kuncinya. Selama pertemuan ini, sebuah sinyal dihasilkan di dalam sel syaraf penerima. Sel-sel ini mengubah pesan pada molekul-molekul penciuman menjadi sinyal listrik. Pada tahap ini, hal menakjubkan terjadi pada akson yang berada di ujung lainnya dari sel penciuman. Akson ini yang berjumlah antara 10 hingga 100 bekerja bersama untuk mengantarkan sinyal di dalam sel tersebut ke simpul penciuman di dalam otak. Akson melakukan ini dengan membentuk jalinan agar dapat mencapai simpul penciuman dan sebagai sebuah kelompok menembus tulang berpori setipis kertas yang disebut lempeng cribriform. Tidaklah berlebihan untuk menyebut rancangan istimewa lempeng cribriform sebagai keajaiban. Tulang ini mempunyai pori-pori yang memungkinkannya dilalui oleh jalinan sel-sel syaraf penciuman. Jika saja tulang tersebut tidak dirancang sedemikian rupa, maka mustahil sel-sel syaraf dapat saling berhubungan, dan ini berarti penciuman menjadi benar-benar mustahil, sekalipun bagian-bagian lain dari sistem ini berfungsi sempurna. Berkat rancangan sempurna di balik seluruh seluk-beluk sistem penciuman kita, komunikasi antar sel-sel penciuman berlangsung tanpa hambatan. Simpul penciuman adalah satu bagian penting lain dari sistem penciuman. Simpul penciuman terletak pada bagian depan otak, di atas rongga hidung, dan tersembunyi di tempurung otak. Ada 2 simpul penciuman di dalam otak, sebagaimana hidung yang memiliki 2 lubang. Setiap simpul berukuran sebesar kacang kapri. Simpul penciuman bekerja layaknya ruang pemberitaan pada stasiun TV atau surat kabar.
Semua sinyal yang datang dari sel penerima bau pertama-tama bertemu di pusat ini. Jutaan informasi disusun ulang di sini. Lalu, informasi tersebut dikirim ke titik-titik yang sesuai di dalam otak melalui syaraf penciuman untuk dikaji kembali. Dengan kata lain, organ mungil ini tak henti-hentinya memilah dan mengatur informasi dari dan untuk jutaan sel penciuman. Sistem sempurna ini jelaslah merupakan hasil karya yang luar biasa. Rancangannya menunjukkan keahlian Allah dalam mencipta. Siapapun yang berusaha menjelaskan asal mula rancangan hebat semacam itu dengan serangkaian peristiwa kebetulan semata telah mengikuti langkah orang yang berpikir keliru. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana orang bijak bersikap terhadap orang semacam itu. Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ketika mendengar kata hidung, secara alamiah kita akan berpikir tentang indera penciuman. Namun, penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya hanya 5% dari hidung kita yang digunakan untuk mencium bau. 95% sisanya melakukan dua tugas penting dari sistem pernapasan. Tugas pertama adalah untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup setiap detik. Lapisan lendir yang menutupi bagian dalam hidung melembabkan udara dengan melepaskan uap air. Pembuluh kapiler yang terletak persis di bawah lapisan lendir ini membantu menghangatkan udara yang melalui saluran ini. Dengan cara ini, udara menjadi sesuai untuk paru-paru kita yang peka. Mekanisme ini bekerja bagaikan alat pengatur udara sangat canggih yang mengatur suhu dan kelembaban udara. Tugas kedua dari hidung adalah menjadi penjaga gerbang bagi kuman dan butiran debu yang terbawa oleh udara yang kita hirup. Butiran yang biasa membahayakan ini terperangkap oleh lapisan lendir dan kemudian oleh silia yang mirip rambut. Lalu lendir yang dipenuhi bahan-bahan berbahaya ini didorong oleh silia ke arah tenggorokan. Kemudian lendir ini dikeluarkan dari tubuh melalui batuk, atau jika tidak akan tertelan dan dihancurkan oleh asam di dalam lambung. Lapisan lendir, sel-sel penghasil lendir, dan silia bekerja layaknya sebuah pusat pembersihan kimiawi yang dibangun di dalam hidung kita. Dapat Anda pahami dengan jelas bahwa sistem di dalam hidung kita ini merupakan contoh rancang bangun tanpa banding yang juga menjadi bukti lain ciptaan Allah yang sempurna. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kekuasaannya dalam mencipta sebagaimana berikut. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Ketika pertama kali kita memasuki rumah makan, kita akan segera mengenali aroma aneka hidangan dari piring-piring di sekitar kita maupun dari dapur. Namun setelah sesaat saja, kita secara sadar berhenti merasakan atau mencium aroma-aroma ini. Ini terjadi berkat mekanisme yang disebut adaptasi. Dengan sistem ini, bau yang kita cium sepanjang waktu tidak mengusik atau mengganggu kita. Sebaliknya, kita dapat mengenali bau berbeda yang lain dengan lebih mudah. Pengingatan bau adalah sisi ajaib lain dari proses penciuman. Setiap bau yang pernah kita kenali disimpan dalam arsip di dalam otak kita menggunakan perangkat penyandian khusus. Jadi, kapanpun kita mencium bau lain, otak kita memeriksa dan membandingkannya dengan yang tersimpan dalam arsip.
Jika bau tersebut baru bagi kita dan tidak terdapat dalam ingatan, maka kita mencoba mengenalinya dengan membandingkan dengan bau lain yang lebih kita kenal. Menariknya, informasi penciuman jauh lebih tahan lama di dalam otak kita daripada informasi penglihatan atau pendengaran. Mencium sekilas aroma tertentu seringkali membangkitkan berbagai ingatan yang saling terkait.